Selamat pagi, ketemu kembali dengan Bu Emil di sini. Kali ini kita akan membahas tentang barisan. Sebelum sampai pada apa sih itu barisan, saya akan menyampaikan dulu. Barisan ini dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya sering kali digunakan, tapi orang tidak terlalu menyadari bahwa sudah menggunakan teori barisan ini, gitu ya. Misalkan sebuah perusahaan dengan teori barisan ini, dia bisa memprediksikan kemajuan perusahaannya, gitu ya. Itu tanpa harus menunggu sampai sekian puluh tahun baru bisa dihitung. Tidak, dengan barisan bisa diprediksikan. Atau seorang pedagang juga bisa memprediksikan berapa keuntungan yang didapat untuk jangka waktu berapa tahun gitu. Tapi biasanya kalau hanya pedagang kecil tidak menggunakan perhitungan ini, ya. Baik, kita masuk ke yang berikutnya. Apa itu pengertian dari barisan? Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan berikutnya. Contohnya ini, barisan bilangan asli. Kalian sudah kenal bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Barisan bilangan genap, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, kenapa ini dikatakan barisan? Karena kalau kita lihat, untuk bilangan asli, berikutnya saya sudah bisa menentukan, di sini pasti 4, gitu. Nah, untuk yang ini saya juga bisa menentukan, pasti di sini berikutnya berapa? 8. Kenapa? Karena kita sudah tahu polanya atau aturannya, gitu ya. Nah, berikutnya saya akan menerangkan istilah-istilah yang ada di barisan. Maka istilah-istilah ini nanti akan selalu kepake di pembahasan berikutnya. Misal ini tadi, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini disebut sebagai A atau suku pertama. Nah, yang ini sebagai suku kedua atau U2. Yang ini sebagai suku ketiga. Yang ini sebagai suku keempat dan seterusnya. Angka-angka atau bilangan-bilangan ini disebut sebagai suku barisan. Nah, secara khusus, suku pertama itu diberi lambang A atau U1. Maka kalau nanti ada soal, diketahui A sama dengan, tidak perlu bertanya lagi, apa itu Bu A? A itu adalah suku pertama atau U1. Ya. Berikutnya, kita masuk ke barisan aritmetika. Apa itu barisan aritmetika? Barisan aritmetika adalah barisan bilangan di mana selisih dua suku yang berurutan. Nah, ini ada kata selisih dua suku. Ini suku lagi yang dipakai ya. Suku yang berurutan besarnya selalu tetap atau konstan. Jadi, cirinya nanti kalau misalnya di soal tidak disebutkan itu barisan aritmetika, kita bisa melihat bagaimana selisihnya. Oke, kita lihat sekarang. Misalnya saya punya contoh. 1,5,9,13. Nah, ini disebut barisan atau tidak? Kita lihat nanti ya. Ini kita lihat. Ini ke sini, ini disebut sebagai suku pertama atau U1 atau A atau A boleh. Yang ini sebagai suku kedua, yang ini sebagai suku ketiga, yang ini sebagai suku keempat. Nah, sekarang kita mau melihat selisihnya. Misalnya selisihnya harus suku yang berurutan ya, bukan ini dengan ini atau ini dengan ini gitu ya. Harus berurutan. Misalnya di sini. U2 dikurangi U1 itu adalah U2-nya 5 dikurangi U1-nya berarti 4. Kemudian U3 dikurangi dengan U2 berarti berapa? 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Nah, berikutnya U4 dikurangi dengan U3 sama dengan 13 dikurangi 9. Nah, ternyata sama. Selisihnya itu sama terus. Nah, dua suku yang berurutan besarnya tetap. Maka barisan seperti ini namanya barisan aritmetika. Selisihnya sama. Nah, selisih-selisih ini biasanya disebut dengan nama beda. Gitu ya.
Jadi kalau kita lihat, kalau di sini 2, di sini 1, di sini 3, di sini 2, di sini 4, di sini 3. Saya bisa mengatakan kalau dan seterusnya, kalau di sininya N, maka di sini saya mengatakan UN-1. Ini namanya B atau lambangnya B. Ini istilahnya namanya beda. Nah, gitu ya. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa barisan aritmetika adalah barisan yang memiliki beda yang sama. Beda kok sama sih, Bu? Selisihnya maksudnya. Selisih yang sama. Nah, selisih ini istilahnya atau namanya beda. Baik, lanjut. Sekarang kita lihat. Kita masuk ke rumus suku ke N. Tadi misalnya punya ini, 159. Ya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang 1 tadi adalah suku pertama atau A. Kemudian bedanya tadi berapa? 4. Ini 1. Kemudian 5 itu saya bisa mengatakan 1 ditambah 4. Betul nggak? Ya. Nah, terus 9 itu saya bisa mengatakan 1 ditambah 8. Nah, kita lihat. 1 itu tadi A, ini tadi A. Kemudian tadi bedanya berapa? Bedanya 4. Sebelumnya tadi kita tahu bahwa bedanya 4. Berarti 1 ditambah 4. Berarti bisa mengatakan A ditambah bedanya. Nah, kemudian 8 itu adalah 2 kali 4. Nah, bisa dikatakan bahwa A ditambah 2 kali beda. Dan seterusnya. Sekarang kita lihat. Kalau A itu tadi disebut suku pertama, A ditambah B itu disebut sebagai suku kedua, kemudian A ditambah 2B itu disebut sebagai suku ketiga. Sekarang tolong dicermati. Kalau di sininya 2, di sininya 1. Di sini sebenarnya ada angka 1. Kalau di sininya 3, di sininya angka 2. Nah, kalau sekarang saya masuk ke sini. Nah, kalau sininya N, maka di sini berapa? Di sini N-1. Kalikan bedanya. Gitu ya. Jadi, kalau nanti ditanyakan berapakah nanti suku ke-100-nya, kita kan kesulitan gitu ya, harus menjejerkan satu persatu. Maka rumus suku ke N ini nanti akan membantu. Jadi, saya bisa mengatakan bahwa rumus suku ke N-nya adalah, UN-nya adalah A, jadi suku pertamanya ditambah N-1 kali beda. Jadi kalau di sini 3, di sininya 2. Di sininya 2, di sininya 1. Gitu ya. Jadi kalau nanti saya tanya suku ke 10 dari barisan aritmetika berarti berapa? Berarti A ditambah 9B. Kalau suku ke 20 berarti berapa? A ditambah 19. Jadi saya tulis di sini misalnya. Jadi kalau ditanya U ke 10, U10 berapa? U10 berapa? U10 itu ya A ditambah 9B. Gitu. U20 berapa? U20 berarti A ditambah 19B. Berkurang 1, selalu berkurang 1, N-1. Di sininya 20, di sininya 19. Gitu ya. Sama dengan ini tadi. Kalau di sini 3, di sininya 2. Gitu ya. Maka secara umum ini, UN sama dengan A ditambah N-1 kalikan B. A-nya suku pertama, N ini banyaknya suku ya, banyaknya suku. Kalau berarti nanti, kalau 20 berarti dia ada 20. B itu bedanya atau selisihnya tadi, gitu ya. Jadi ini untuk apa sih kita harus tahu UN ini? Tujuannya apa? Supaya nanti kita harus nggak usah menjajarkan lagi. Kalau misalnya ditanyakan, berapakah suku ke-50 dari 1, 5, 9, dan seterusnya. Masa iya kita harus jajarkan lagi? Oh, di sini 13 terus sampai 50. Waktunya habis hanya untuk menjajarkan itu gitu ya. Maka kalau nanti ditanyakan suku ke-50-nya berapa? Ya sudah, kita masukkan. A-nya berapa? A-nya 1. A-nya 1. Ditambah, boleh ditulis begini dulu, kalau sudah paham ya bisa langsung. Bedanya tadi berapa? 4. Gitu. Bedanya 4. Maka kita bisa menuliskan bahwa suku ke-50 itu 1 ditambah 41 50 ini 49 dikalikan dengan 4. Dikalikan 4.
berapa? 1 ditambah 196 sama dengan 197. Nah, ini ya, tujuannya kita mencari rumus suku ke N. Lanjut, misalnya, diketahui ada barisan 2, 7, 12, 17. Kalau misalnya belum dikatakan itu barisan aritmetika atau enggak, kita lihat aja selisihnya. Dari sini ke sini berapa? Oh, 5. Dari sini ke sini berapa? 5. Dari sini ke sini berapa? 5 juga. Oh ya, berarti ya barisan aritmetika. Nah, ingat, barisan aritmetika bedanya itu tidak harus selalu positif, bisa saja negatif, bisa saja pecahan, ya. Kita disuruh menentukan rumus suku ke N. Nah, kita sudah tahu bahwa A-nya berapa? A-nya 2. Bedanya berapa sih bedanya? Bedanya itu 5 atau selisihnya 5, ya. Ini soal yang Oke. Nah, kita disuruh menentukan rumus suku ke N. Rumus suku ke N itu apa rumusnya? UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Maka UN-nya sama dengan A-nya berapa? 2 ditambah N-1 kali bedanya berapa? 5. Aduh, kecoret. Maka ini sama dengan 2 ditambah 5N dikurang 5. Saya bisa mengatakan UN-nya adalah 5N dikurang 3. Dari mana? 2 dikurang 5. Nah, sekarang yang B. Ditanya suku ke 100. Ini bukan dalam bahasa Indonesia, ini nulisnya pakai min ya. Jadi suku ke itu pakai min. Jadi bukan suku ke min 100, tapi suku ke 100 atau U100. Kalau ditanya U100, berarti kan kita bisa mengatakan gini. A ditambah 99B. Kalau sudah bisa langsung begitu saja karena N-1. A-nya berapa? 2. A-nya 2. Kemudian ditambah dengan 99 kalikan 5. Nah, atau kalau mau lebih cepat kita sudah punya UN di sini, gitu ya. Nanti kita bandingkan. Jadi U100 itu sama dengan 5N min 3. Nah, ini untuk mempercepat. Jadi 5 kali 100 dikurang 3. 500 dikurang 3 berapa? 497 gitu. Jadi bisa pakai itu juga langsung, atau kalau misalnya ini Bu, saya mau ngitung pakai gini aja, ya boleh-boleh saja gitu ya. 99 dikalikan 5 itu berapa? 495. Sama saja hasilnya 497 gitu ya. Tapi ini jauh lebih praktis gitu ya. Kita tinggal memasukkan angka 100. Lanjut berikutnya. Diketahui suku ke-10 barisan aritmetika adalah 7. Kita tulis dulu U10. Nah, kita sudah harus tahu bahwa U10 itu adalah A ditambah 9B. Kok bisa tahu, Bu? Ya, tadi kan kalau di sini 10, di sini 9. Sama dengan 7. Nah, berikutnya U14. U14 dikatakan suku ke-14 itu adalah 15. Berarti A ditambah 13B sama dengan 15. Kita diminta menentukan suku ke-20. Yang dibutuhkan adalah kita harus mencari A dan mencari B. Kebetulan di sini A dan A, 9 dikurangi 13 itu min 4B. 7 dikurangi 15 min 8. Maka B-nya berapa? B-nya ketemu 2. Nah, kita cari A dulu. Cari yang sederhana, A ditambah 9B sama dengan 7. A ditambah 9 kali 2 sama dengan 7. Kemudian A-nya sama dengan 7 dikurangi 18. A-nya berapa? A-nya ketemu min 11. A ketemu, B ketemu. Suku ke-20, U20 itu adalah A ditambah 19B. Ya. A-nya sudah punya min 11 ditambah 19, B-nya berapa? 2. Berarti sama dengan min 11 ditambah 38. Berarti sama dengan 27. Suku ke-20-nya sama dengan 27. Ya. Baik, lanjut. Contoh ketiga. Contoh ketiga, A-nya diketahui. Ingat, A itu tadi suku pertama. UN itu suku yang ke N, 87.
U6 ditambah U7 39. Satu persatu saya terjemahkan. U6 ditambah U7 sama dengan 39. Kita bisa nulisnya U6 adalah A ditambah 5B ditambah U7 adalah A ditambah 6B sama dengan berapa? 39. A ditambah A, 2A. 2A ditambah 11B sama dengan 39. Oke, berikutnya A-nya sudah tahu, A-nya 3. Maka saya masukkan 2 kali 3 ditambah 11B sama dengan berapa? 39. 11B sama dengan 39, ini 6 pindah ke kiri jadi min 6. 11B sama dengan 33. B-nya berapa? 3. Betul. B-nya ketemu 3. Terus yang ditanya B, udah ketemu 1. Terus ditanya N. Bagaimana kita mencari N? Dari sini, UN itu tadi rumusnya apa? UN adalah A ditambah N-1 kali B. Nah, UN-nya sudah tahu, 87. A-nya sudah tahu belum? Sudah, 3. Ditambah N-nya belum tahu ya, biarkan saja. Bedanya sudah tahu belum? Sudah, 3. Gitu ya. 87, kita buka kurungnya. Ini kali ke sini, 3N dikurang 3. Ini dengan ini kecoret ya, 0. Saya bisa nulis 3N sama dengan 87. Maka N-nya berapa? 29. N-nya ketemu. Yang N-nya sudah ketemu, ini juga sudah ketemu. Yang ditanya U50. Sekarang ditanya U50. U50 itu berarti kan kita bisa nulisnya bagaimana? A ditambah 49B. Nah, berarti A-nya sudah tahu 3. Ditambah 49 kali B-nya berapa tadi? 3 juga. Gitu ya. Oke, berarti 3 ditambah 147. Berarti berapa? 150. Ini U50 yang diminta. Ya. Oke, berikutnya. Nah, sekarang ini. Kita mau melihat yang diketahui barisannya 4, 3,5, 3, 2,5, dan seterusnya. Ya. Kalau kita lihat itu selisihnya sama. Ya. Nah, kita lihat dulu. Kita mau cari bedanya dulu. Bedanya adalah 3,5 dikurangi 4. 3,5 dikurangi 4 itu berapa? Min setengah. Gitu ya, min setengah. Jadi sekali lagi beda tidak harus positif, bisa saja negatif. Gitu ya. A-nya kita sudah tahu, A-nya sama dengan 4. Nah, kita disuruh mencari suku keberapa yang nilainya min 6. Caranya gini, UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. UN-nya min 6. A-nya berapa? 4. Ditambah N-1. Bedanya berapa? Min setengah. Oke. Saya buka kurungnya dulu. 4 dikurangi setengah N ditambah setengah. Nah, kalau pusing kali aja 2 semua. Gitu ya. Kali 2 semua berarti di sini berapa? Min 12 sama dengan ini 8 dikurangi N ditambah 1. Min 12 sama dengan 8 ditambah 1, 9. Dikurang N. Ya. Terus saya pindahkan min 12, min 9 sama dengan min N. Gitu ya. Berarti min N-nya sama dengan min 21. Betul ya. N-nya sama dengan 21. Ternyata dia suku ke-21. Sekarang kita buktikan. Apa betul sih suku ke-21-nya itu min 6? Kita cek aja sekarang gitu ya. UN sama dengan A ditambah N min 1 kali beda. U21 berarti A-nya berapa? 4 ditambah 21 dikurangi 1, bedanya berapa? Min setengah. Oke. Suku ke-21-nya berarti 4 ditambah 20, ini 21 kurangi 1, min setengah. Oke.
Berarti 4, 20 dikalikan min setengah itu adalah min 10. Berarti sama dengan min 6. Betul. Ini hanya pembuktian saja ya, ini ya. Ini hanya pembuktian bahwa ternyata betul suku ke-21 itu adalah min 6. Maka jadi dia suku keberapa yang nilainya min 6 itu suku ke-21. Baik, demikian pembahasan kita tentang barisan kali ini. Nah, ini untuk soal latihan. Kalian bisa mengerjakannya ini. Diketahui barisan 95, 90, 85, dan seterusnya. Diminta menentukan N, artinya menentukan berapa banyaknya suku dari barisan itu jika suku UN-nya 0. Diketahui barisan 84, 80, 76. Suku keberapa yang nilainya 0? Gitu ya. Jadi kalau yang tadi disuruh menentukan berapa banyak sukunya, ini suku keberapa yang nilainya 0. Yang ketiga, jumlah suku ketiga dan ke-10 dari suatu barisan aritmetika adalah 378. Jumlah suku ke-13 dan ke-21 adalah 336. Diminta menentukan N jika suku ke N-nya adalah 0. Nah, ini kebetulan kok tiga-tiganya 0, nggak apa-apa. Demikian bahasan kita kali ini tentang barisan. Silahkan mencoba latihannya, tetap semangat dan tetap sehat. Selamat pagi.